Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Yayan Nurjana ingin melakukan wawancara kepada teman sejawat saya, Ibu Sinta. Beliau adalah guru kelas 6 yang insya Allah pada hari ini saya akan melakukan wawancara untuk mendapatkan solusi dari masalah yang saya pilih untuk tugas PPG saya, PPG dalam jabatan 2023 ini. Baik, bagaimana Bu Sinta kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yaya. Alhamdulillah kabar Bu Yaya. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu ya Bu Sinta ya. Untuk hari ini saya mau minta bantuan Bu Sinta nih. Saya mau ada beberapa yang saya tanyakan mengenai tugas saya. Kebenaran di sini saya pengen minta pendapatnya Bu Sinta nih mengenai masalah-masalah yang nanti saya akan tanyakan agar kiranya nanti Bu Sinta bisa memberikan solusi dari masalah yang nanti akan saya tanyakan kepada Bu Sinta ya. Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan ya Bu Sinta ya. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar siswa yang masih rendah? Itu saya mengalami kendala pada saat saya di kelas. Saya melihat ada beberapa siswa yang memang semangat belajarnya itu masih rendah Bu Sinta. Jadi saya pengen minta pandangan Bu Sinta gimana cara mengatasinya atau meningkatkan lagi semangat belajar siswa yang memang dia itu cenderung masih kelas. Ya Bu Yaya, terkait semangat belajar siswa itu sebetulnya dari diri siswa itu sendiri. Apakah dia ada keinginan untuk belajar, itu berarti internal dari diri murid sendiri. Tapi sebagai guru, sebagai pendidik yang membantu semangatnya, memunculkan semangatnya murid. Lalu kalau internalnya lagi ada cita-cita dari si murid itu untuk aku ingin menjadi ini, sehingga ada kesadaran untuk lebih semangat belajar. Dan terkadang kita lupa memberi sebuah penghargaan atas prestasi si murid. Itu sebetulnya jangan dilupakan, karena penghargaan bagi si anak itu, reward bagi si anak itu mempunyai peran penting ya. Jadi dia ada semangat untuk belajar. Di samping itu kita sebagai guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran, dalam kegiatan tersebut, sehingga anak-anak itu nggak bosen gitu kalau yang selama ini dijalankan sih Bu Yaya. Baik Bu Sinta, terima kasih banyak. Lanjut ke pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mengatasi guru yang masih belum maksimal dalam memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif. Karena memang termasuk saya sendiri aja, saya merasakan masih belum maksimal banget buat ngajarin anak-anak di kelas gitu, apalagi untuk memberikan pembelajaran yang menarik gitu. Kira-kira gimana Bu Sinta? Kalau untuk pembelajarannya menarik, berarti kan dari si gurunya. Berarti si gurunya harus tahu kelebihan dan kekurangan dari metode atau strategi teknik pembelajaran yang akan diberikan saat pembelajaran dengan murid. Yang kedua juga, guru harus menguasai. Kalau sudah menguasai satu teknik, dia akan mudah menjalankan. Jadi anak-anak tidak terlihat bosan. Nanti tekniknya ini lagi. Jadi harus banyak belajar juga. Hari ini aku mau pakai teknik ini, besok bisa diganti dengan teknik yang lainnya. Dan dilihat cocokan teknik tersebut diterapkan ke anak muridnya. Karena kita harus lihat kemampuan si murid dengan latar belakang kehidupan murid, keluarga murid. Nah, selanjutnya itu kita juga harus tahu memahami langkah-langkah model pembelajaran tersebut. Gimana bisa lancar pembelajarannya itu baik kalau langkah-langkahnya aja tidak teratur. Gitu Bu Yaya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran? Saya sendiri nih terkendala di pembelajaran IPA karena menurut saya mereka itu masih banyak yang belum memahami padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin. Nah
gitu Bu Sinta. Kira-kira gimana menurut Bu Sinta? Bu Yaya pernah menggunakan alat peraga IPA? Ada sih tapi belum sampai yang maksimal banget. Media pembelajaran alat peraga itu sangat berperan penting, terutama dalam pembelajaran IPA. Gimana dia bisa tahu alat pernafasan kalau tanpa alat peraga? Hanya bayang-bayang. Nah, di situ gunanya menyiapkan alat peraga atau media yang konkret, nyata, gitu ya. tidak hanya angan-angan, hanya abstrak. Itu murid susah untuk mencerna pelajaran. Lalu Ibu Yaya bisa loh dengan gambar-gambar. Anak itu ini loh bentuknya, nah ada gambar. Dengan Bu Yaya ngeprint aja, ambil dari internet ngeprint. Kalau memang tidak ada gambar, media gambar yang bagus itu nggak apa-apa. Yang penting jelas anak terlihat, oh bentuknya seperti itu. Terus kita sebagai guru juga harus memahami kelebihan juga kekurangan dari setiap model pembelajaran. Jadi kita bisa tahu, oh ini kekurangannya ini. Bisa nggak ya besok kita pakai untuk materi? Pas nggak ya? Gitu. Terus selanjutnya kita harus bisa memilih media pembelajaran yang cocok disampaikan pada masing-masing materi. Contohnya, ya ada juga loh. Misalnya dalam pembelajaran IPA, anak itu lebih hafal, lebih mudah dengan kita memberikan nyanyian. Misalnya nyanyian sistem pernafasan. Nah, bisa diajarin yuk anak-anak kita nyanyi. Bu Yaya nggak usah pusing, ambil aja tuh nadanya itu dari lagu-lagu anak. Misalnya dalam hidung ada rongga hidung. Nah di situ mulai alat pernafasan berawal dari hidung hingga nanti sampai alveolus. Nah itu yang biasanya saya pakai dengan lagu-lagu IPA. Berarti untuk memudahkan ya. Memudahkan. Jadi dengan betul. dia menggunakan lagu atau media yang konkret atau gambar, dia akan lebih mudah karena ketika dia memahami pelajaran tersebut, dia akan melihat bentuknya seperti ini. Walaupun itu hanya gambar atau media, dan dengan nyanyian itu juga dia akan memudahkan untuk menghafalnya. Gitu Iya, ya, ada gambar, Bu Yaya gambar sambil nyanyi. Kan di situ ada gambar alat pernafasan. Ditunjukkanlah hidung. Dalam hidung ada rongga hidung. Selaput lendir nyari udara sambil menjelaskan kenapa ada selaput lendirnya. Insya Allah itu anak-anak gampang. Iya, karena memang selama ini di pembelajaran IPA ini sih yang saya masih agak kok kurang memahami gitu. Berarti banyak yang harus saya perbaiki lagi berarti ya Bu Sinta ya. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Sinta dari 3 masalah ini. Mudah-mudahan nanti solusinya bisa saya perbaiki lagi di pembelajaran saya. Demikian wawancara saya dengan teman sejawat saya. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.